Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari Muhammad Bakir As-Sadr, Muhammad Abdul Manan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Haf, dan Umar Capra. Yang akan dipresentasikan oleh pertama Safitri Dwi Rohayati, NIM 2020-31083, Siti Alfiah, NIM 2020-31085, Arum Sari Setiawati, NIM 2020-31086, dan saya sendiri, Zuni Siti Khadijah, NIM 2020-31087. Materi pertama akan disampaikan oleh Safitri Dwi Rohayati. Perkenalkan, nama saya Safitri Dwi Rohayati, NIM 83. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari Bakir. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Yang ketiga, teori produksi. Yang keempat, teori distribusi kekayaan. Dan yang kelima adalah tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, definisi ekonomi Islam adalah suatu doktrin karena itu berhubungan dengan setiap ketentuan dasar dari tujuan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial. Yang kedua, karakteristik ekonomi Islam terdiri atas konsep kepemilikan multijenis atau multitipe ownership, yakni kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Yang ketiga, teori produksi dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek produksi objektivitas dan aspek produksi subjektivitas. Yang pertama, aspek produksi objektivitas atau keilmuan, di mana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya, seperti berhubungan dengan atau para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya. Aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang teknis dan efisiensi ekonomi. Yang kedua, aspek produksi subjektivitas. Apa yang diproduksi dan untuk siapa diproduksi. Patokan bagi perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan, kenyamanan. Selanjutnya, yang keempat, teori distribusi kekayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi sebelum produksi atau pre-production distribution dan post-production distribution. Yang kelima, tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 2020-3100085. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Manan. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam persoalan pertumbuhan ekonomi, Manan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Dan beberapa masalah yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya, yaitu proses penguasaan tanah, yang mana menurut Manan, Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang atau feudalisme bertentangan dengan Islam. Demikian juga pada sistem zamindari yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Dan yang kedua itu persoalan tentang kependudukan. Keluarga berencana atau KB melalui pembatasan kelahiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebijakan pembatasan pendudukan yang meluas. Hasil yang diharapkan bukanlah untuk mencegah pertumbuhan yang
terus-menerus, melainkan untuk menciptakan perkawinan yang bahagia di antara pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa secara keseluruhan. Dan masalah yang ketiga yaitu berkaitan dengan hubungan industrial, yang mana perselisihan antara tenaga kerja dan majikan dianggap merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Arum Sari Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sari Setiawati, NIM 2020-3186. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Muhammad Najatullah Siddiqi. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lainnya menurutnya adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan, dan tujuan yang dicapai. Menurutnya, ciri-ciri nilai ekonomi adalah konsep tauhid dan konsep falah. Konsep tauhid menurut kunci fisiologi ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan konsep falah menurut pandangan Muhammad Najatullah Siddiqi adalah yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencapai sukses atau falah di dunia dan di akhirat. Tujuan itu hanya dapat terwujud jika kegiatan ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spiritualitas, dan bahwa keuntungan ekonomi bukanlah merupakan biaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan spiritual. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam kontemporer menurut Monzir Kahf. Beliau adalah orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap greget ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. Yang paling utama dan terpenting dari pemikiran Kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Asumsi dasar Kahf tentang Islamic man berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man. Jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic man. Islamic man dianggap berperilaku rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari Muhammad Umar Chapra. Tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Konsep pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Chapra mengibaratkan pandangan hidup sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.